Masya Allah, begitu asik dan indahnya spot camping yang satu ini. Hamparan perkebunan teh dan gunung pastinya akan memanjakan mata. Banyaknya fasilitas dan aktivitas seru juga akan membuat liburan bareng teman atau keluarga mengasihkan. Apalagi udaranya yang dingin bisa mencapai 17 derajat Celcius, sangat rekomen untuk dijadikan tempat camping. Dan menjelang malam tiba, situasinya semakin tenang dan syahdu ini guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Masih dengan saya Hafiz Samrizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual. Sekaligus kami juga akan merekomendasikan tempat-tempat wisata keren yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bareng keluarga. Hari ini kami mau coba camping lagi di tengah perkebunan teh yang indah dan memiliki suhu yang dingin banget guys. Terus yang ngasihkan lagi, tempat camping ini banyak sekali fasilitasnya. Salah satunya kolam renang dan sungai yang pastinya bikin liburan semakin segar aja nih. Nah, daripada penasaran, tonton video ini sampai habis karena kami akan jelaskan mulai dari rute, fasilitas, harga, dan info kontaknya. Oke, tempat camping yang akan kami tuju kali ini bernama Pinus Eco Park yang berlokasi di Jalan Raya Puncak Cianjur, kilometer 86, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta dibutuhkan waktu sekitar 2 jaman aja tergantung kondisi jalannya ya. Nah, karena hari ini weekend dan sedang diberlakukan satu arah ke atas, jadi jalannya lancar banget nih. Wah, enak banget ya kalau sedang diberlakukan satu arah kayak gini. Dari Gadok, kita lurus saja ke atas sampai nanti melewati Gunung Mas. Kalau bingung, kalian bisa ikutin Google Maps saja karena lokasinya sudah akurat. Terus, lokasi campingnya ada di tepi jalan, jadi gampang dicarinya dan pasti nggak akan nyasar guys. Oke, sekarang kita sudah mau sampai dan lokasinya ada di sebelah kanan jalan. Nah, berhubung jalan ke bawah menuju Jakarta sedang ditutup, sehingga banyak mobil yang macet menunggu di sisi kanan. Kita belok kanan untuk masuk ke dalam. Ini merupakan area parkir untuk yang hanya ingin berwisata saja guys, sehingga kalian bisa naik shuttle dari sini menuju lokasi wisata yang ada di atas. Setelah mendapat aba-aba dari petugas, barulah mobil kami bisa naik ke atas. Mengingat jalannya ini hanya cukup untuk satu mobil. Terus untuk kondisi jalannya ini gado-gado, ada yang sudah bagus di konblok dan juga ada yang masih hancur berbatuan. Overall masih gampang dan gak ada tanjakan ekstrim untuk sampai ke lokasi campingnya. Setelah 5 menit melewati jalan ini, akhirnya sampailah kami di lokasi camping Pinus Eco Park. Iya camping pak. Ya, Parkir di mana? parkir di stasiun sini. Parkirnya? Parkirnya nanti. Tahan dulu. Berhubung ini hari Sabtu, sehingga suasana di tempat ini sangat ramai guys. Kemudian, karena ini masih jam 11 siang, jadi kami disuruh parkir dahulu ke area sebelah kanan sambil nunggu waktu jam check-in-nya. Atau ketika area campnya sudah ready. Artinya, kalian bisa check-in pagi dan sambil nunggu jam 2, kalian bisa nikmati fasilitas yang ada di Pinus Eco Park guys. Oke, area parkir di tempat ini sangat luas dan ada di beberapa titik sesuai camp yang kalian booking. Nah, sekarang kami jelaskan dahulu tipe-tipe camping ground berdasarkan lokasi yang ada di Pinus Eco Park. Di tempat ini ada area lapangan utama, areal Bukit Joglo, areal Trap Riverside, areal Kolam Jineman, dan areal Highline yang ada di atas bukit. Awalnya kami mau pesan area Highline tapi ternyata di sana belum masuk listrik guys. Sehingga kami batalkan dan coba cari area camp lainnya yang tetap enak dan tenang. Mengingat ini hari Sabtu, jadi bisa kalian lihat sendiri campingnya itu ramai banget guys. Untuk areal Bukit Joglo sih lumayan bagus ya untuk view-nya, tapi menurut kami terlalu crowded untuk mencari ketenangan. Kemudian untuk area lapangan utama juga kami kurang suka karena menurut kami lumayan panas kalau matahari sedang terik. Nah, sambil berpikir dan mencari lokasi yang bagus, mending kita sholat zuhur sekaligus lihat fasilitas musolahnya. Untuk musola di Pinus Eco Park ini ada 2 titik ya guys. Pertama ada di dekat areal Bukit Joglo ini dan yang kedua ada di areal Trap Riverside. Nanti kami tunjukin ya.
Musolanya ini nggak besar-besar banget, tapi cukup menampung pengunjung yang ingin sholat. Terus sudah dilengkapi juga alat sholat seperti sarung dan mukena. Di samping musola terdapat 3 toilet sharing yang menurut kami sini masih kurang banyak ya. Mengingat areal camping di sini sangat luas dan bisa menimbulkan antrian panjang kalau sedang weekend seperti ini. Di area camping ini juga banyak warung-warung yang menjual makanan dan minuman sehingga kalian gak usah takut kelaparan atau kehausan guys. Apalagi di Pinus Eco Park ini juga punya coffee shop yang vibes-nya tuh enak banget buat sekedar ngopi santai sambil menikmati sejuknya udara pegunungan. Nah kalau weekend biasanya ada live musik juga di coffee shopnya ini guys. Oke, sambil nunggu waktu check-in, kalian bisa santai di sini aja dan dekat area coffee shop ini ternyata ada kolam renangnya juga guys. Wah, jarang-jarang nih tempat camping di alam yang menyediakan fasilitas kolam renang sekeren ini. Untuk kolamnya cukup besar, ada kolam anak dan dewasa. Kemudian yang kami suka adalah konsepnya yang terlihat natural dengan dikelilingi pepohonan. Dan air kolamnya tuh jernih banget dengan warna kehijauan yang pastinya akan membuat siapapun yang melihatnya jadi ingin berenang guys. Wah, asik banget nih. Oke, sekarang sudah jam 1 siang dan setelah kami survei lokasi ke beberapa area camp, akhirnya kami menemukan spot yang menurut kami sini cukup bagus dan terlihat lebih private untuk mencari ketenangan. Kami langsung ke front office-nya aja untuk reservasi dan pesan tenda. Nah, untuk harga tiket masuknya itu 35.000 per orangnya. Terus di sini kami pesan 1 tenda Apernas, 3 kasur dan listrik dengan total 520.000. Ternyata listrik yang kami sewa ini belum termasuk dengan kabel rollnya guys. Sehingga kami harus sewa lagi dengan harga 20.000 di warung ini guys. Wah, lumayan ribet dan tinggi juga ya harganya. Ini pun kami tidak sewa alat masak, lampu, selimut, kursi, meja, flysheet dan matras. Kemudian camping di sini juga tidak dapat refill air serta sarapannya guys. Tapi tenang aja, di sini masih banyak warung kok yang menjual sarapan. Nah, buat pemula yang ingin camping mungkin ini kurang rekomen, tapi buat kalian yang memang sudah punya perlengkapan camping lengkap, ini sih worth it banget ya guys, mengingat fasilitas di sini juga banyak dan pastinya mengasihkan untuk liburan bareng keluarga. Oke guys, ini merupakan area shelter yang kami sewa di mana posisinya ini berada di tengah dan cukup strategis jika mau kemana-mana. Terus yang kami suka, area shelter ini dikelilingi pepohonan yang indah dan dari depan tenda kita bisa langsung melihat gunung dan perkebunan teh yang hijau. Masya Allah, keren banget ya. Setelah tenda selesai didirikan oleh stafnya, inilah tampilan tenda camping yang kami pesan guys. Kami suka dengan lokasinya yang banyak tanaman sehingga terlihat cantik dan nyaman banget. Untuk tendanya terbagi menjadi 2 ruang di mana space depan dijadikan area santai dan menyimpan barang, sedangkan space kedua yang ada di dalam adalah ruang tempat tidur kami. Kemudian di area shelter ini terdapat 1 buah ayunan yang bikin anak-anak jadi nggak bosan. Kemudian di belakangnya juga ada semacam gazebo atau ruang serbaguna yang bisa kalian gunakan untuk santai bareng keluarga. Untuk wastafel, cuci piring dan toilet juga ada di belakang dan gak jauh dari tenda yang kami pesan. Kamar mandinya simple dan belum ada water heaternya. Terus untuk perlengkapan mandi kalian bisa bawa dari rumah dan kalau lupa bisa beli di warung terdekat saja. Berhubung waktu sudah sore, jadi kami mau pasang perlengkapan camping yang kami bawa dari rumah. Nah, kalau sudah terpasang, sekarang waktu yang paling enak buat ngopi guys. Rasanya sayang banget ya, kalau udah nemu tempat seenak ini kita nggak ngopi sambil menenangkan pikiran sejenak. Sehabis ngopi, sekarang kami mau coba jalan-jalan sekaligus melihat fasilitas lainnya yang ada di Pinus Eco Park guys. Oh iya, di samping spot camping kami ada areal camper van yang mana kalian bisa camping dengan membawa mobil. Areanya ini luas dan yang enaknya tuh banyak pohon-pohon yang bikin suasana camping di sini tetap sejuk dan adem guys. Terus di sini pun terdapat fasilitas pendukung seperti musola dan juga kamar mandi. Untuk kamar mandinya sama simpelnya dan belum ada water heaternya.
Nah, yang enaknya dari area camper van ini, lokasinya itu dekat dengan sungai, sehingga suara alirannya masih sedikit terdengar dari sini. Sekarang kami mau coba jalan menuju ke sungainya. Karena nggak asik aja rasanya kalau liburan di alam, kita nggak nyobain main air di sungainya guys. Selain sungai, ternyata di sini pun banyak wahana ketangkasan seperti archery dan senapan yang bisa kalian mainkan dengan harga 50.000 per 10 kali tembak guys. Guys, di depan sudah terlihat sungainya dan jujur aja airnya ini bening, dingin dan segar banget. Kalau kesini enak banget cuci muka sekaligus basahin kepala agar pikiran kita langsung plong lagi. Kemudian suara aliran airnya juga bikin hati adem dan tenang. Wah, rasanya enak nih duduk di pinggir sungai sambil nyeduh kopi. Oh iya, buat kalian yang suka trekking, di sini pun juga menyediakan jasa trekking keliling kebun teh, hutan hingga tembus ke sungai nantinya. Oke guys, tadi kami habis dari sungainya. Nah, sungainya dingin banget gak airnya? Enggak. Dingin gak? Enggak. Masa sih? Air dingin banget, beneran kayak es batu. Jadi kalau kalian sanggup dingin ya boleh mandi di sini, tapi kalau nggak sanggup, mendingan nggak usah daripada masuk angin guys. Nah, sekarang sudah jam 4:19. Cuaca juga sudah mulai teduh, udah nggak panas dan enak nih buat kalian yang mau main ke kebun teh atau main ATV. Sekarang kita coba jalan-jalan ke area perkebunan tehnya ya. Nah, di tengah perkebunan teh ada spot camping areal kolam jeniman guys. Buat yang suka ketenangan bisa camping di sini ya, karena yang camping pun juga nggak banyak, jadi bisa jauh lebih tenang. Terus di depannya terdapat kolam ikan yang bisa kalian pancing juga nih. Di depan kolam ada sebuah rumah joglo yang bisa kalian sewa juga dengan harga mulai 500 ribuan per malamnya. Nah, sekarang udah jam hampir 4:30, kita mau coba trekking ke kebun tehnya guys. Di tengah kebun teh ini, kalian juga bisa menikmati hamparan perkebunan teh yang membentang luas. Dan kalau sorenya kita bisa melihat momen sunset dari sini guys. Tapi karena perut sudah terasa lapar, jadi kami mau balik ke tenda lagi untuk bikin cemilan yang kami bawa dari rumah. Kalau camping, kalian wajib banget bawa cemilan yang banyak, apalagi kalau tempat campingnya dingin seperti ini. Pasti bawaannya pengen nyemil terus guys. Menjelang malam tiba, suasananya semakin tenang dengan semakin dominannya suara alam seperti jangkrik dan tenggorek. Berhubung ini malam minggu, jadi yang camping tuh ramai banget sehingga nggak ada kesan seram sama sekali guys. Buat kalian yang mau ngopi di coffee shopnya bisa banget karena semakin malam, suasana di tempat ini semakin syahdu dan estetik banget. Begitupun dengan area kolam renangnya yang tetap terlihat terang meskipun sudah malam. Kemudian untuk penerangan di semua fasilitasnya seperti musola dan toiletnya juga sangat terang ya guys, sehingga tetap nyaman ketika digunakan saat malam hari. Cuma sayangnya menurut kami penerangan di areal campnya ini minim lampu, sehingga kami hanya mengandalkan lampu-lampu yang kami bawa dari rumah saja. Harusnya sih bisa diberikan lampu-lampu gantung di setiap areal campnya agar terlihat lebih terang dan estetik lagi. Berhubung sudah semakin malam, rasanya nggak afdol aja kalau camping tuh nggak main masak-masakan guys. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, jadi kami mau masak makan malam dahulu. Alhamdulillah makan malam kami sudah selesai meski sedikit ribet, tapi masak-masak saat camping tuh menurut kami sangat mengasihkan untuk kalian coba ketika berkumpul bersama keluarga. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, di mana udara di sini tuh semakin dingin guys. Suhu malam di tempat ini bisa mencapai 17 derajat Celcius. Dan kalau udah dingin kayak gini nggak afdol aja kalau kami nggak ngopi. Oke guys, berhubung waktu sudah malam dan kami pun juga sudah lelah, jadi kami mau istirahat dahulu.
Menjelang pagi tiba, Masya Allah, keluar tenda langsung dimanjakan pemandangan gunung dan perkebunan teh yang indah. Sekarang sudah jam 5.40 pagi dan kami mau sholat subuh dahulu di musola yang ada di dekat area camper van. Udara malam di tempat ini beneran dingin sekali, sehingga kalau mau camping di sini usahakan bawa pakaian yang tebal. Bahkan sampai pagi ini pun anginnya masih dingin sekali. Menurut kami, tempat ini sangat rekomen buat dijadikan tempat camping ground karena fasilitasnya banyak dan udaranya pun dingin. Cuma untuk pemula yang belum punya tenda dan alat camp lainnya, mungkin bisa coba tempat camp yang sudah menyewakan paket tenda lengkap dengan alat masak, komplement, dan juga sarapan. Karena kalau belum biasa ribet di alam, mungkin jadi bete sendiri nantinya. Oke, berhubung matahari sudah mulai terang dan anak-anak juga lagi asik berenang di kolamnya, jadi kami mau bikin sarapan yang simple-simple aja agar nggak ribet guys. Alhamdulillah sarapan kami sudah siap dan sekarang waktunya kami sarapan dahulu bersama keluarga. Oke guys, mungkin itu aja review dan pengalaman camping kami di Pinus Eco Park. Kelebihan dari tempat ini yaitu lokasinya yang ada di atas sehingga udaranya dingin dan indah. Kemudian banyak fasilitas seperti kolam renang, sungai, ATV, flying fox, trekking, dan lain-lainnya yang bisa kalian nikmati bersama keluarga. Ditambah, kalian juga bisa bawa tenda sendiri atau camper van di tempat ini. Untuk kekurangannya, yaitu area highland belum ada listrik, kurangnya cahaya saat malam hari, jalannya masih gado-gado, toiletnya masih sedikit, dan untuk pemula yang ingin sewa perlengkapan tenda lengkap, mungkin harganya masih sedikit ketinggian guys. Nah, jika kalian ingin booking, bisa hubungi kontak yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Saya Hafiz Rizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.